Riau. Dan diucapkan selamat datang di daerah Kabupaten Sambas Sulawesi. Kemudian ingin saya sampaikan sebelum kita masuk pada apa yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Mudi, hal yang perlu disampaikan pada kesempatan hari ini adalah kata titip selama mengikuti kajian pada sebuah ini, kami minta kepada seluruh peserta untuk meluruskan niat bahwa kegiatan yang saya sampaikan ini dengan niat yang ikhlas. Kemudian segala apa yang disampaikan oleh Bapak Ustaz nantinya itu bisa dicatat agar menjadi pengingat bagi kita dan kita di bawah kemampuan untuk mengingat kita sebagai jadi alangkah baiknya mulai buat bisa dicatat dengan sebaik mungkin. Kemudian selanjutnya agar kita bersama-sama bisa menjaga ketertiban selama mengikuti kajian ini. Kemudian diharapkan kita selalu untuk menjaga kebersihan agar mereka tidak akan bisa bersama dengan mereka. Dan kepada bapak-bapak yang atau ibu yang membawa anak-anak agar bisa memastikan anak-anaknya tidak sampai berlari ke sana. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, mengingat waktu juga sangat terbatas. Jadi pada kesempatan ini informasi yang saya dapat panitia penyelenggara bahwa kegiatan itu nanti akan selesai pada jam 6 dan tidak ada sesi tanya jawab. Itu informasi yang kami terima dari teman-teman kajian ini. Terima kasih. Mungkin langsung saja kita serahkan penuh waktu ini kepada Bapak Ustaz Ali Ahmad bin Umar, kepada Ustaz di silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fid din, a'izzani azikumullah, alhamdulillah. Qala Allah, pagi ini kita diberi kesempatan untuk bertemu di salah satu taman surga Allah Subhanahu wa taala. Karena majelis ilmu adalah taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kita juga ditemukan oleh Allah betul-betul di taman surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Karena orang-orang yang saling bermajlis dalam majelis ilmu, semoga mereka saling memberi syafaat satu sama lain di akhirat kelak. Dan alhamdulillah, saya sebenarnya lama bolak-balik ke Kalbar. Kemarin rencana beberapa tempat, saya tak tahu apa ini nama daerah? Selakau. Jadi Joe bilang ini selalu dilewatkan saja. Jadi dia bilang di mana itu? Salah kau. Saya bilang yang salah kau bukan saya. Ngapa pula ngapa tak diatur dari kemarin kan gitu. Dia yang salah, kita pula dituduhnya yang salah kan tak bagus tuh. Jadi alhamdulillah senang saya ketemu kawan-kawan yang selama memang lewat saja. Saya pun tak tahu ini termasuk Sambas, justru saya yang terpikir Singkawang. Rupanya masuk
terserahlah mana nak masuk. Yang paling penting kita bisa temu, Allah sebutkan kita ke mana daerah pun tak masalah. Judul kita pagi ini apa dia? Wasiat, nasihat kehidupan. Baik, bicara tentang nasihat kehidupan, tentu bukan nasihat saya yang akan saya ambil. Tapi ada nasihat yang paling penting untuk kita ambil, untuk sama-sama kita bawa. Ini sebuah nasihat yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat mulia Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu diutus ke Yaman. Ketika Rasul mengutus Mu'az ke Yaman, Mu'az berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, usini." Wahai Rasulullah, beri aku wasiat. Bayangkan tuan, Mu'az ini ahli fikih umat yang disebutkan oleh Rasulullah. Bahkan ini nasihat pun disampaikan kepada sahabat yang lain bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Terkenal dengan kezuhudannya, kewaraannya. Dua sahabat mulia ini radhiyallahu anhuma minta nasihat kepada Rasulullah yang mereka hidup di zaman Rasul, bersama Rasul, hidup di kurun yang paling baik, di tengah manusia yang terbaik. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku. Atau khairu qurun qarni, sebaik-baik zaman adalah zamanku. Memerlukan nasihat Rasul. Bagaimana kita yang hidup di zaman sekarang, yang jauh dari zaman Rasul, zaman manusia berpikir terbalik. Yang betul salah, yang salah betul, terbalik semua berpikir. Baik jadi buruk, buruk jadi baik. Semua orang lagi tak mengenal apa yang sebenarnya. Akal yang seharusnya digunakan untuk mentaati Allah, justru akal itu mengotak-ngatik ayat Allah. Hidup seharusnya orang-orang yang taat kepada Allah seharusnya senang. Kini tak sedikit orang tua kalau nengok anaknya lah mulai mengaji, mulai gelisah. Apa? Nak, hati-hati ngaji nak. Kenapa? Kau nak mati gini nak, kata dia. Kenapa? Karena yang ditengok banyak. Kita tengok tu ada tukang ngebom. Mati syahid katanya. Kalau saya bilang itu mati sakit. Tak mati syahid. Orang bunuh diri itu mati sakit, bukan mati syahid. Tak ada dalam di surga itu namanya pintu bab mati bunuh diri. Tak ada. Lalu dibilang mati syahid. Tak, itu mati sakit. Itu bukan jihad tapi jahat. Jangankan bunuh orang, bunuh diri sendiri aja. Tak mati itu, duduk menung-menung, ambil pisau. Mati aja lah. Dosa kau mati itu. Akhirnya bunuh orang lain. Maka itu kadang-kadang orang salah paham. Dan anak kita pun hati-hati juga. Bukan tak ada orang macam itu. Ada. Tapi kita kena nak hati-hati. Dunia terbalik. Nah, maka kita ambil nasihat ini. Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tadi sampai jam berapa? Jam 6, tak masalah. Ya. Sebentar dong. Saya baru dari Makassar, saya ngaji dari jam 7 sampai jam 10 malam. 2 hari ngaji. Khusus untuk guru-guru. Mulai dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Tak mungkin lah, setiap orang punya masalah kan. Dia lah khusus nak ngaji, kita ni nak sambilan ngaji. Tapi insyaAllah Allah berikan kebaikan. Karena kata Nabi SAW, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa keluar rumah untuk memahami agama Allah, mereka berada di jalan Allah sampai kembalinya. Di hadis lain Nabi SAW bersabda,
Ya, ma min qaumin yajtami'una fi baitin min buyutillah yata'allamuna al-Qur'an wa tadarrasu bainahum ila khaffat 'alaihim malaika wa ghasyiyatuhum rahmah wa tanazzalat 'alaihim sakinah. Tidaklah satu kaum yang duduk di salah satu rumah Allah, masjid Allah, yata'allamuna al-Qur'an, mereka mempelajari Quran, wa yatadarrasu bainahum, mentadabbur, memahaminya, illa khaffat 'alaihimul malaikah, kecuali malaikat mengepakkan sayapnya. Ada malaikat namanya malaikat sayar berjalan di muka bumi mencari majelis-majelis ilmu. Kalau sudah dapat, dia akan menaungi majelis itu, menunggu datang malaikat lain diberitahu ini dia majelis ilmu, dan mendoakan orang yang ada di dalam majelis ilmu itu mendapatkan limpahan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Doa kita ni belum tentu terkabul. Sebab kita tu kadang-kadang berdoa tu jangan tidak, tak ada perasaan. Kalau boleh nak dicakapkan tu, kita kadang-kadang berdoa tu, ya Allah kalau nak kabulkan, kabulkanlah, kalau tak terserahlah. Tak ada, hati itu penuh. Sungguh-sungguh tu tak penuh. Hati itu tak penuh. Bila kita masih nak penuh tu, kalaulah punya masalah, Allah itu tak tanggung doanya tu. Nangis belum doa. Belum doa lah nangis tu, bayangkan tu. Kenapa? Lagi kena masalah. Semuanya. Tapi kalau sudah selesai, apa masalah kemarin? Selesai. Oh selesai. Saya. Lain kelasnya. Tengok, itu doa model orang. Ini doa malaikat mendoakan kita agar diampunkan Allah Subhanahu wa taala, limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi doa seluruh makhluk untuk orang yang hadir dalam majelis ilmu yang dibacakan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi dihitung selama kita duduk sampai akhir kita belajar majlis itu, kita dihitung orang yang mengerjakan solat sunnah. Sayang orang kadang-kadang agak malas duduk majlis taklim tu. Salah paham dia kalau majlis taklim tu. Tadi apa kata Nabi? Hadis Nabi ni, wa ghasyiyat rahmah, dinaungi rahmat Allah, wa tanazzalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan. Salah paham pula. Rupanya dia kalau dalam masjid itu memang nak dapat ketenangan. Baru amma ba'du tenang. Tidur. Ini kalau ada tetangga, saudara yang sudah susah tidur, kena penyakit susah tidur, bawa ke mana-mana susah, bawa majlis taklim. InsyaAllah sebentar tidur tu. Tempat tidur yang paling nikmat di dunia. Pergi ke hotel 10 juta semalam, yakinlah takkan tak tidur sambil duduk. Tapi majlis taklim, Allah, sejam kita bercakap, sekali dia bangun, sudah. Allah, sudah. Awaklah habis tak pekik terbekau. Ya. Sudah. Baik, apa cakap Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ada 3 wasiat. Ini wasiat kehidupan, saya kasih judul kerana judul kita, tapi hadis Nabi tak pernah pakai judul-judul, kita aja kasih judul. Maka itu sebenarnya ngaji-ngaji itu saya kadang-kadang jarang pakai judul. Sebab orang tu nak ngaji bukan nak judul. Ya? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sudah diminta usin. Ittaqullah haitsuma kunta. Wadbi as-sayyi'ata hasanata tamhuha. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Ikuti keburukan dengan kebaikan. Bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Wasiat pertama ni mengajarkan kita bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang kedua, bagaimana kita menjaga hubungan kita kepada diri kita sendiri. Macam apa orang yang nak datang, sahabat nak datang kepada, nak mengatakan, saya akan solat malam, tak tidur-tidur. Nak taat kepada Allah,
tak menikah, dia nak puasa tak pakai buka. Dalam rangka ingin taat kepada Allah, ditegur oleh Nabi. Saya solat malam tidur. Saya puasa, saya berbuka. Saya juga menikah. Man ghariba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukanlah dari umatku. Tengok. Disuruh jaga. Hak diri kita tu ada. Sudah tu wasiat Nabi. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, takwa. Kita faham makna takwa secara umum. Mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ini makna umum. Tapi sebenarnya kita nak faham lebih banyak lagi. Karena ada orang mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, tetapi bukan di atas syariat Allah. Memandai aja sendiri. Dia tengok orang ngebom. Kenapa kau ngebom bunuh diri? Membela Islam. Untuk apa dia? Cinta kepada Allah. Tengok. Dia menyatakan cinta kepada Allah, tapi amalan yang dia lakukan itu taklah mendatangkan cinta Allah. Dia berbuat zalim. Kezaliman yang dianggap dia dengan membunuh orang, menzalimi orang lain atas dasar apa? Nak membela Islam. Yang ia kerjakan atas nama membela Islam tak datang cinta Allah. Kalau nak menyintai Allah bukan seperti itu. Allah itu indah dan Allah itu membenci kezaliman, mengharamkan kezaliman atas zatnya, dan Allah memerintahkan kita untuk berlaku zalim. Maka perhatikan bahwa dalam makna takwa ada 5 yang meliputi makna. Pertama, amalun bi ta'atillah. Kedua, wabtigha'i mardatillah. Lil khawfi li azabillah. Wa iqamah wa intihai maksiatillah. Wa iqamatil bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar 'ala nuri minallah. Beramal kerana kita wajib taat kepada Allah. Kita ni hamba. Allah itu Khalik yang Maha Pencipta. Kewajiban seorang hamba adalah mentaati tuannya. Kalau kita menjadi hamba manusia, kita dihinakan. Seorang budak, ni bukan budak Melayu ya. Kita nak cakap budak secara makna umum. Seorang budak, dia tak punya hak pada dirinya. Apapun yang ia usahakan, yang ia kerjakan, itu milik tuannya. Kerana dirinya milik tuannya. Kita ketika menjadi hamba Allah, apapun yang kita lakukan, bukan untuk Allah. Untuk diri kita. Tapi kadang-kadang kita tu berperasaan macam Allah yang butuh kita. Kita yang membutuhkan Allah. Kita ni lemah. Betul-betul lemah. Tapi kita ni tak sadar kelemahan kita. Kita merasa kita kuat. Kita ini. Tengoklah. Corona saja. Benda kecil halus tak bisa ditengok oleh mata. Baru berapa tahun saja diturunkan Allah. Dunia geger semua. Ada bilang ini buatan Yahudi. Yahudi buat, dia pun mati juga. Kenapa pula dia buat, dia nak mati sendiri? Seolah-olah Allah tak kuasa nak buat penyakit. Nak turunkan penyakit. Allah yang turunkan. Allah datangkan penyakit. Tengok. Semuanya mati ketakutan. Semua ada takut mati. Yang berani kelewatan pula. Kita dibilang takut dengan mati. Tidak.
Jangan takut dengan mati. Mati itu kita takut tak takut, dia datang juga. Dan dia pengguna nak takut dengan dia. Tapi orang berani dengan mati, taklah tegak tengah jalan nunggu mobil tu. Cuba kau. Takdir di tangan Allah. Mati. Kalau kata Allah tak mati, tak mati. Cuba. Kalau yang tak, kalau tak kata orang gila, apa lagi macam itu? Ada usaha. Kita takut ni corona. Saya dulu kena corona itu. Saya hampir semenjak musim corona tak pernah ke mana-mana. Saking takutnya saya. Yang saya takutkan corona tu membuat laki-laki jadi positif. Itu yang paling saya ngerikan. Kalau mati tak masalah. Positif. Kalau bini orang rumah kita positif, senang kita. Pak, maaf, ibu lah positif gini. Senang hati kita. Begitu ada corona, Pak, bapak positif gini. Kan itu yang membuat kita ngeri tu. Positif 9 bulan 10 hari. Ngeri. Itu yang membuat saya takut. Kalau mati corona, kita ngelak kena corona. Keluar ditabrak mobil corona, mati juga. Susah kita. Yang kita takut tu mati tanpa persiapan. Mati dalam maksiat kepada Allah. Itu yang paling kita takutkan. Ini kita bekal ilmu. Amal taat kepada Allah. Patuh. Allah perintahkan kepada kita. Allah ciptakan lagi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Apa itu ibadah? Ismun jami' li kulli ma yuhibbullah wa yardahu minal af'ali wal aqwal batinati wa zahirah. Segala kata yang meliputi segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, baik perbuatan zahir maupun batin. Keluar rumah, suami cari nafkah tu. Kalau dulu tak punya niat apa pun, cuba niatkan itu untuk cari nafkah yang halal nak isteri. InsyaAllah semua kerja kita tu dapat pahala tu. Dulu tak pakai niat, kini cuba luruskan. Apapun kerja kita di jalan yang halal untuk menafkahkan isteri kita, itu bernilai tu. Nilai ibadah di sisi Allah. Karena kita diciptakan untuk ibadah. Jadikan semua. Sampai suami menyuapkan istrinya dengan satu suapan saja, itu pahala di sisi Allah. Kira-kira berapa banyak kita lah nyuapkan bini gitu. Ada dulu ustaz sekali. Itu pun malam pertama ustaz. Tak tersuap semua pula tu ustaz. Belepetan muncung waktu tu. Cuba sekali-sekali. Hari ni sekali, besok sekali lagi. Menyuapkan isteri. Ini banyak yang belum punya isteri. Kalau satu isuan, kalau dua istu, kalau tiga isteri. Itu. Apalagi bujang-bujang. Hari nak kiamat, nikah belum juga. Kesian nasibnya. Ayam tak sekolah, banyak anak tahu. Yakin dia kepada Allah. Yakin rezeki. Selagi mengais, tetap ada rezeki. Maka mengais pun, bekerja pun, ingat pasti Allah kasih rezeki. Usaha. Tawakal jalan tapi kepada Allah. Lihat. Amal taat kepada Allah. Mengharapkan redha Allah. Jangan redha manusia. Takkan bisa kita mendapatkan redha manusia itu. Apa nak kita buat, ada saja salah. Buat ini salah lagi. Tengok ini salah, semuanya nak salah. Kalau kita turut manusia, semua amalan kita kadang dapat cacian orang. Iya, itu sudah fitrah hidup, banyak orang yang caci. Tapi apa gunanya nak fikirkan apa orang? Kita kalau dihina pun tak jadi sampah. Kalau kita dipuji tak akan pernah jadi bintang. Kita nak nunjukkan kita hebat pada orang, kita kaya, kita utama pada orang. Kalau orang itulah benci sama kita, dia tetap tak percaya sama kita. Tapi kalau orang itu memang menyintai kita, yakin sama kita, dia tak perlu kita ceritakan, dialah yakin. Kalau gitu apa yang kita perlukan? Hanya redha Allah Subhanahu wa taala. Jangan dengar apa cakap orang. Maka itu dengan ilmu itu kita beramal, itu jalan yang terbaik, bukan beramal tanpa ilmu. Saya nak contoh kecil lah. Saya bimbing umrah jemaah. Saya bilang, jemaah, besok kita manasik.
Jemaah tu bilang, tak salah Ustaz. Kenapa? Saya yakin dengan Ustaz. Apa yang Ustaz kerjakan kami ikut ajalah, kata dia. Jadi tak nak manasik? Nak, boleh. Daripada susah juga. Sampai di Mekah, waktu tawaf, kena badan kecil. Tentu jalan tu lebih cepat dari orang biasa kan. Orang barat tinggi-tinggi dia lewat, kemana-mana letak lepas. Lupa ada jemaah belakang. Sampai depan, baru ingat ada jemaah yang tertinggal. Awak pembimbing, jemaah tinggal kan. Paksa tulis, Ustaz Ali Ahmad. Naik pakai begini, tak sampai. Orang tinggi, awak semua ikut kan. Pakai. Paksa melompat. Melompat, baru jemaah tu nampak. Itu Ustaz Ali kata depan tu. Oh gitu cara umroh ya, kata dia. Melompat semua belakang tu. Dia menuntut, dia tak nak belajar. Dia nak tengok apa yang Ustaz kerjakan. Kami kerjakan Ustaz. Itu beramal dengan nengok aja. Makanya jangan beramal nengok. Kena dengan ilmu kita belajar. Mengharapkan redha Allah. Kena belajar dengan ilmu. Tak bisa kita duduk. Orang buat, kita nak buat. Orang ini nak. Tak boleh. Al-ilmu qabla qawli awal amal. Ilmu sebelum kita bercakap. Dan sebelum kita beramal. Nah, mengharapkan redha Allah dengan ini. Kemudian takut pada azab Allah. Allah kalau sudah mengazab, tak peduli ada orang taat, orang tidak taat dalam itu. Semuanya diratakan. Besok dibangkitkan sesuai imannya. Anak kecil meninggal, orang apa meninggal, yang pelakukan maksiat pun kalau anak ni cabut nyawanya. Itu tadi yang saya katakan, lah siap tak kita untuk itu. Kita ni kadang-kadang selama ini selalu bersiap bukan untuk yang pasti. Yang kita ragu pun kita bersiap habis-habisan. Saya contoh lah anak. Ngapa kita nyekolahkan anak kita itu dari kecil SD, SMP sampai SMA, kemudian kuliah. Habis tenaga, habis duit, semua nak kita habiskan untuk anak kita. Kalau ditanya paling-paling kita jawab untuk masa depannya Ustaz. Bagus. Cita-citanya bagus masa depan anak. Kalau ditanya lagi, yakin tak tu? Anak tu sampai masa depannya untuk itu. Kalau itu belum tahu Ustaz. Takdir Allah tak tahu kita. Lalu kalau belum yakin, ngapa berusaha? Orang tua Ustaz. Wajib. Wish, jawabannya betul-betul mantap. Baik. Kalau anak kau sudah jadi sarjana, yakin tak dia dapat kerja? Belum tahu juga Ustaz. Kalau ditanya lagi, ngapa kau kerjakan juga? Orang tua Ustaz. Baik. Kalau sudah dapat kerja, yakin tak gajinya besar? Belum tahu Ustaz. Okey, kalau gajinya lah besar, yakin tak kau dia bahagia? Belum tahu juga Ustaz. Kalau dia sudah bahagia, bisa tak kau ikut dengan dia? Yakin tak? Belum tahu juga Ustaz. Kalau kau ikut dengan anak kau besok tu, yakin tak kau juga bahagia? Belum tahu Ustaz. Mati yakin tak kau? Kalau itu ya yakin Ustaz. Lah bersiap tak? Belum Ustaz. Tadi yang kau yakin masih ragu. Masa depan anak ragu, bahagia ragu, menikmati tidak juga masih ragu. Itulah keyakinanmu pada keraguan tadi. Dah besi kau persiapkan pagi, sore, malam, harta, tenaga, bahkan sebagian orang kehormatan, harga dirinya pun untuk keberhasilan anaknya pun dia korbankan. Mati yang pasti itu. Tak pernah dia persiapkan sama sekali. Ini pandai apa bodoh sebenarnya. Jelas api itu datang. Nak bakar dia tenang. Biasalah kata dia. Kalau lah terasa baru ingat. Lah terbakar rupanya kata dia. Tadilah diingatkan kawan, api tu. Tak apa-apa kata dia, biasa tu belum sampai. Kadang-kadang kita terjebak permainan dunia. Ibaratkan orang gila bawa pisau. Dia lari ngejar-ngejar, kita sangka dia nak ngejar kita kan. Kita ikut lari juga. Sekali dekat, jadi kau.
Main rupanya. Awak sangka nak ngejawab. Coba. Siap. Kena takut kepada Allah. Azab Allah amat pedih. Orang kafir saja yang diazab dengan zamharir. Itu dinginnya neraka. Itu tubuh itu beku, pecah. Kalau pergi umrah, musim dingin, siap-siaplah tuh. Telapak kaki itu pecah-pecah lah. Bibir tuh pecah-pecah tuh. Dinginnya neraka itu membuat pecah. Sampai Jepang membuat teknologi memotong baja yang paling kuat itu dengan air yang dingin tertentu. Bayangkan. Sudah itu kita juga beramal kepada Allah dengan menghentikan maksiat kepada Allah. Tadi yang dikatakan takwa. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Karena ada hadis yang lain mengatakan, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la a'lamanna fi ummati aqwamun atallaha yaumal qiyamah bihasanati timsal jibalu tihama bidun. Aku mengetahui di tengah umatku ini orang yang datang kepada Allah dengan kebaikan seperti gunung Tihamah, banyak. Ditengokkan pahala, ditengokkan ini semua amalan banyak. Faja'alahu haba'an mansura. Tiba-tiba semua itu dijadikan Allah seperti debu yang berterbangan. Tak ada pahalanya di sisi Allah. Lalu ditanya, ya Rasulullah, sibhun lana wajilhum alaina alla nakuna fihim wa nahnu la na'lam. Wahai Rasulullah, sebutkan siapa mereka, ciri-ciri mereka, supaya kami tak masuk ke dalaman golongan itu, kami tak sadar. Kata Rasulullah, mereka seperti kalian juga. Mengerjakan amal soleh, taat, sedekah, walakinnahum, tapi mereka ini, idza khalau, jika berduaan, bimuharrimillah, dengan yang diharamkan Allah, intakihuha, mereka kerjakan. Apa itu? Mereka taat di hadapan orang. Tapi kalau sudah sendirian, mulai dia ikut yang menyimpang. Wah, orang kini tak pernah takut dengan ini ada CCTV. Banyak kan, tak di mana-mana aja orang. Tapi masih ada pencuri juga kan. Karena mencuri dia tak mencuri di CCTV. Dia di depan TV curi. Tak takut dia CCTV, tak takut. Dia mencuri di depan TV. Kalau CCTV, takut dia. Kalau di depannya, dia takut pengawasan orang. Dia tidak takut pengawasan malaikat. Maka bertakwa kepada Allah di mana kan kalian bersenang, susah. Ya, sendirian, ramai orang, tetap istiqamah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat pertama, menghentikan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah itu menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Amal ma'ruf nahi mungkar tu hendaklah sembarangan pula. Ini kita baru ngaji umpamanya, jangan macam pendekar turun gunung. Begitu ngaji, semua nak dihantam rata semua orang. Pokoknya maaf cakap, baru ngaji bid'ah, seluruh orang jadi ahli bid'ah semua. Ini kacau. Kita belajar bid'ah agar kita tak jatuh ke dalam bid'ah. Kita belajar bab kufur dalam Islam bukan untuk mengkafirkan orang. Tapi orang yang jelas kafir, kita harus yakin bahwa dia kafir. Kalau kita pun yakin kafir, itu keyakinan muamalat kita. Taklah manggil orang, kafir sini. Tak gitu, ada muamalat, manggil namanya, adabnya sesuai dengan kedudukannya. Itu amal ma'ruf nahi mungkar. Tapi kita yakin dia kafir, bukan Islam. Jelas kafir. Tapi apakah ada hubungan yang baik? Itu yang diajarkan Rasulullah. Lihat Rasulullah dengan anak Yahudi. Bapaknya Yahudi. Ada yang Yahudi lagi yang meludah Rasulullah. Sakit, yang lain belum datang. Rasulullah pertama kali datang tuh. Keluarganya belum datang. Rasul datang pada ini meludah dia. Lihat, baca bagaimana tuntunan Rasulullah.
Amal ma'ruf nahi mungkar mungkin tak bisa kita ceramah ini, tapi dengan adab yang mulia, subhanallah, itu perubahan orang besar. Ya, jadi jangan semangat besar sekali apa dapat habis semua rata orang. Maknya pun bapaknya pun lah habis, diperbodoh oleh dia. Baru ngaji, maklum semuanya hebat aja. Ngapa kau ngamalkan itu? Itulah bodoh, tak belajar. Berlempang sekali kepala buat. Apa tak punya adab? Maka itu amal ma'ruf nahi mungkar. Semuanya atas petunjuk Allah, tuntunan Nabi SAW. Lembut Rasul, kelembutan itu yang kurang. Tabasumuka li akhika laka sedekah. Senyummu untuk saudaramu itu sedekah. Ini tak bermakna kalau ada orang minta sedekah kita bagi senyum terus, sehingga dia jadi cemberut, tak dapat duit semuanya. Itu pun sedekah pun banyak ngitung gitu nih kalau sedekah tau. Itu kalau belanja di pasar tuh tak pernah ngitung. Semua nak kita beli apa lewat. Tapi giliran sedekah, kantong tu lama dicari. Apa yang kau cari? Ada duit 500 tadi kata dia. Sisa janjinya. Sehingga begitu ditanya, berapa infak untuk bangunan masjid tu? Ada pak katanya. Berapa? Ada 2 kilo lah kata dia. Apa? 2 receh 2 kilo. Daripada dihitung, payah. Duit 500 rupiah masuk WC umum. Bisa masuk tak bisa keluar. Dia buang air kecil 1000, buang air besar 1500. Masuk WC umum bayar 2500. Oh bayar 1500 dikunci dari luar. Kau. Nah, enak aja. Nak masuk surga 500. Ustaz yang penting ikhlas. Betul. Sekecil apapun infak kita yang penting ikhlas. Tapi kalau terlalu kecil jelas ikhlas. Yang kau tak perlu tu kau bagi ikhlas. Kita kalau ada, maaf cakap, ada orang katakanlah pemulung ngambil barang yang kita tinggalkan di depan, tapi sebenarnya tu barang tu memang sudah tak pakai lagi. Senang hati kita datang, tunggu sebentar, masih ada belakang. Coba kalau benda itu masih kita pakai, lewat aja, tengok tu, tu nak ngambil tu, lah curiga aja bawaan tu. Padahal belum tentulah orang tu, mungkin dia nak beli, mungkin tak ini. Syukur mereka ada, mereka membantu kita untuk mengambilkan sesuatu mungkin dan tak bermanfaat bagi kita. Itu hikmah kita ambil. Jangan curiga aja bawaan dengan orang. Senyum merupakan sedekah. Ada masa ini kalau kita mengut aja muka tu agak lain bentuk nengok orangnya. Apa pasal ni? Apalagi guru. Kalau ngajar anak murid tu merengut aja. Sebentar dikit cubit. Suatu ketika begitu masuk lokal, anak-anak tu pekik semua. Kenapa? Macam kepiting masuk ke dalam, kata dia. Muka guru macam kepiting. Sebab budak tu kena cubit sekali. Jadi anak tu tak nengok mukanya lagi, nengok tangan. Tu mulai jepit lagi tu. Lembut. Ada masa lembut, ada masa tegas. Bukan kasar. Bahasa kita tu bukan kasar. Ini yang pertama, amal ma'ruf nahi mungkar. Maknanya kita mencegah kemungkaran juga atas petunjuk Allah. Jadi tidak mesti kita ceramah ini, tapi dengan adab saja. Itu sangat menakjubkan itu. Baca sirah Nabi, bagaimana lembutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang orang kencing di masjid. Orang Badui, orang pedalaman kencing di masjid. Sahabat langsung tak marah-marah. Kata Rasulullah, sudah biarkan dia kencing. Kalau menurut kita kan, dibiarkan orang kencing di masjid. Itu saking semangatnya. Tapi tengok bijaksananya Rasulullah. Kencing itu kan kotor. Ini di masjid. Rasulullah bilang biarkan dulu. Selesai disuruh sahabat ngambil air, siram. Lalu dipanggil itu orang Badui.
Orang kampung lah dinasehati dengan baik Rasulullah. Berdoa orang kampung senang dia mendapat perlakuan yang begitu baiknya dari Rasulullah. Ya Allah, limpahkanlah rahmatmu kepada aku dan Muhammad. Jangan bagi orang-orang yang lain. Apa hikmahnya? Coba, kalau dia sedang kencing, kita kejar. Seharusnya kan keburukan cuma di situ aja tuh. Tapi karena dia kena kejar, keliling di masjid kencing. Mudaratnya lebih besar daripada kita mencegahnya. Kalau gitu, jangan dicegah. Sebab akan timbul mudarat yang lebih besar. Belum lagi mudarat pada dirinya. Tengok. Rasul ngajarkan amal ma'ruf nahi mungkar. Jangan asal bantai saja. Tidak. Ada aturan. Kalau pendekar turun gunung tuh iya main tendang saja. Tak tahu durian jatuh, tendang juga. Rasakan kaki kau sendiri. Pelan, ada perlahan. Setelah itu apa lagi kita lakukan? Yang kedua tadi nasihat pada diri. Kalau sudah pernah melakukan keburukan atau kita telah melakukan keburukan, ikuti dengan kebaikan. Kebaikan pertama bertobat kepada Allah dari segala ya ayyuhallas, wahai manusia tubu ila Allah. Kata Rasulullah, ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiru lahu fa inni atubu ilaihi fi yaumin mi'atu marrah. Wahai manusia, bertobatlah. Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Kita lah berapa kali dosa kita itulah tak terhitung. Itu gunanya kita muhasabah, menghitung diri kita. Bagaimana muhasabah diri itu? Malam. Coba ingat-ingat apa yang siang tadi itu amalan baik, amalan yang baik yang kita tinggalkan. Bukan amalan yang baik yang kita amalkan. Kita kalau selalu menghitung amalan yang baik, kadang-kadang kita jadi malas beramal. Macam impak tadi kan. Kita nengok orang impaknya kecil. Dari mana kau tahu impaknya kecil? Itu dia masuk kontak impak tu masih nutup-nutup. Lubang lah ada bertutup juga lagi. Tu kecil tu. Kalau besar dia kasih tahu 2 juta kata dia. Tunjuk tangan dia. Tapi kalau kecil, tapi tak masalah. Duit antum besar pun, antum kecil pun, kena takut ini hati-hati. Setan yang pandai menggoda kita. Kadang-kadang kita tu amalan tu riak, tapi kita nganggap tak riak. Itu gunanya kita belajar. Baik. Kalau kita ngitung amalan, alhamdulillah aku tadi berapa impak? 1000. Sebelah 500 kata dia. Lumayan lah 1000. Jadi itu kita. Jadi yang kita, pagi tadi, siang tadi saya belum mengerjakan amalan ini. Seharusnya saya bisa kerjakan, tapi saya belum sempat untuk mengerjakan. Itu, lalu muhasabah lagi, apa amal yang tak baik yang kita kerjakan. Sehingga kita ingin, ini masih saya kerjakan juga lah. Ini masa nanti mudahan Allah lapangkan untuk meninggalkan. Muhasabah diri, bagi juga hak diri kita. Jangan mentang-mentang tak kenalnya. Semenjak diingatkan tadi umpamanya kita bersiap untuk mati, dah mulai bersiap untuk mati. Suruh makan pun tak nak. Ini ada nasi makan. Taklah besok mati juga katanya. Ini baju ada bagus nih. Oh salah, besok mati juga, kain kapan juga. Lama-lama orang bilang, kau kalau begitu mati aja lah cepat sekalian katanya. Semua tak nak, sini tak nak, itu tak nak. Bersiap. Bersiap mati itu bukan berarti duduk di masjid aja, kerja tidak, apa tidak. Enggak. Jadikan dunia ini ladang akhirat. Kita kalau ke sawah ke ladang, kita kena nanam apa? Padi. Nanam padi dapat rumput. Tapi nanam rumput tak akan dapat padi. Dunia untuk dunia, kita dapat dunia. Akhirat tak ikut. Dunia untuk akhirat, dunia dapat, akhirat juga dapat. Apa kata Allah? Man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha wa fi ilaihi ma'malun fiha wa fi alaihi khasun. Barang siapa menginginkan kehidupan dunia dengan perhiasan yang ada di dalamnya, harta, pangkat, jabatan, kedudukan, kami berikan kepada mereka sesuai usaha mereka dunia, wa hum fi alaihi khasun. Mereka tidak kami rugikan. Itu ayat 15 dari surah Hud. Tapi ayat selanjutnya apa kata Allah? Ulaikal ladzi laisa lahum fil akhirah ilan nar. Orang yang mencari dunianya untuk dunianya, akhirat tak ada lain lagi kecuali neraka saja. Maka
penuhi hak diri kita juga. Waktu istirahat, waktu kita menuntut ilmu, cari dunia, jadikan dunia kita untuk akhirat. Yang terakhir, ya, ini disebut wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Akhlak adab itu disebutkan oleh para ulama. Kami itu kalau belajar hadis 10 tahun, kami belajar adab 20 tahun. Kadang-kadang ada orang berilmu tak beradab. Kalau kita tengok ilmunya mantap, tapi adabnya tak ada lain. Semua orang semenjak dia dapat ilmu itu bodoh aja, tak peduli orang tua ke, orang muda ke, siapa je, bodoh. Harus patuh apa yang katakan. Alim, maklum. Bayangkan adab. Rasulullah bagaimana adabnya? Yahudi, Rasulullah susah hidup. Pernah tak makan selama 3 hari. Selama 3 bulan makan hanya kurma. Rasulullah juga berhutang kepada orang Yahudi. Tiba-tiba orang Yahudi nagih hutang dengan kasar. Muhammad, bayar hutangmu. Kamu gini. Rasulullah sabar. Umar bin Khattab kan lain tuh. Ya Rasulullah, nak mencabut pedang aja. Dengan mahlan ya Umar, mahlan. Lalu kata Rasulullah, sabar, bayar hutangnya. Dibayarkan hutang, tambah. Karena ini bukan perjanjian janji bayar, minjam 1.000 bayar 100.000 atau minjam 100.000 bayar 110.000 ya riba karena ikat perjanjian. Ini enggak, hanya adab dia membayar hutang ya Rasulullah. Apa itu? Membayar hutang itu dengan baik. Dilebihkan oleh Rasulullah. Yahudi melihat seperti ini adab. Memang dia sudah tahu, rupanya dia cuma menguji. Kalau dia Nabi mesti dia sabar. Dan dapat langsung masuk Islam. Lalu dia katakan kepada Umar, kamu tahu siapa saya? Siapa? Saya adalah seorang pendeta. Bayangkan. Adabnya. Kita ini ambil adab Nabi. Silaturahmi Nabi. Bagaimana santunnya. Bagaimana lembutnya Nabi SAW. Islam itu kalau ada tawanan. Tawanan itu dibagi makanan yang terbaik. Dibagi pakaian. Bayangkan tuh. Nah, kita sama kita ada adab. Yang tua bagaimana kita beradab pada orang tua, ayah kita, ibu kita, saudara kita yang lain yang lebih tua, kemudian sesama saudara kita ada adab. Kalau masalah khilaf semua orang punya. Kita ini punya pandangan berbeda. Tapi yang membuat orang stres itu diantaranya sebab adalah dia tak memaafkan kesalahan saudaranya. Dia pendam. Ketika kita nak marah, umpama saya ada orang ngata saya nak marah, nak malas tak bisa. Tapi saya tak maafkan dia. Akhirnya ini saya simpan di hati, yang muncul lama-lama mulai timbul dendam pada orang tadi. Dendam naik dia berbuah, mulai berakar dendam lagi. Mulai muncul sifat hasad, iri, dengki. Lama-lama itu dalam dipraktekkan, mungkin belum tindakan, tapi sudah dipraktekkan dengan beberapa tindakan kecil. Umpamanya kalau jumpa tak nak lagi salam, nengok mukanya aja muak. Tahan kita nengok tembok berjalan tu daripada nengok muka dia. Itulah mulai sifat hasad tu tadi tu mengakar pada kita. Yang hebatnya lagi dia sama-sama pengajian tapi sama-sama sakit hati. Duduk Ustaz ni tengok, apa pasal dua orang ni satu malang satu rupanya dia duduk nak depan tapi sudah ada masalah. Daripada mandang wajah muka tu lebih baik pandang dinding sana-sana. Apa? Yang hebat lagi dia punya masalah gara-gara duit orang. Bukan duit dia, duit orang. Macam suami isteri bertengkar, kata suami, dek, abang kalau dapat duit 1 miliar, nak bangun masjid, kata istrinya, jangan bang, kita ni rumah baru nyewa, ngapa abang nak bawa masjid, ada duit 1 miliar.
itu nanti dibuatkan masjid di akhirat. Bertengkar-bertengkar, kata istri, abang kalau tetap mau buat masjid, ceraikan aja lah saya. Suami tadi bertahan pula. Oh, gara-gara aku nak buat masjid, kan nak minta cerai. Bidadari surga lebih hebat lagi daripada kau. Ini bercakap, abang yakin bang masuk surga ke? Melongo sendiri. Iya pula. Pergi Tuan Kadi. Dapat Tuan Kadi yang bijaksana. Kata Tuan Kadi, apa pasal kalian ni nak bercerai? Ini kata sang istri tadi. Suamiku ni kalau dapat duit 1 miliar, dia nak bangun masjid. Kami belum punya rumah. Kata Tuan Kadi, sudah. Kau biarkan suami kau bangun rumah 1 miliar. Bangun masjid 1 miliar. Kau bangun rumah 10 miliar. Mana duit? Lah, suami kau berkhayal. Kau apa salah ni berkhayal juga? Berkelahi, duit udah dapat. Tu banyak jadi. Adab mulia, lembutlah. Begitu adab juga sama istri. Dulu belum menikah, pegangannya macam ransel. Bukan macam apa, bukan macam perangko. Perangko kan hari hujan lepas tuh. Kalau ransel gini kan macam-macam tuh. Ada ransel diikat, pakai tutup pula lagi. Nah, dia dulu belum nikah tuh macam itu. Rapat, begitulah nikah, mulai pegangannya lepas. Kalau masih belum punya anak, masih pinggang suami pegang. Lah punya anak 1, mulai baju suami. Lah punya anak 2, mulai celana. Punya anak 3, lah mulai tak berpegangan, lepas tangan. 4, jatuhnya pun tak tahu suami dari mana jatuh. Harusnya makin kuat pegangan. Orang tak nikah aja pegang macam tak nak lepas. Kita lah nikah. Kata Rasulullah, lam nuradi mahabbatain mislu nikah. Tak ada masa yang indah untuk kasih sayang itu kecuali orang setelah menikah. Ini saya cakap bukan nak menyinggung yang bujang lapuk ya. Bukan. Tapi nasib badan lah, kata nasib badan bujang lapuk. Itulah nasib badan lah. Kena takut. Besok berani. Jangan di WA aja nak orang tu terus. Uti bangun malam. Bangun malam mana orang? Mak kau tak pernah kau bangunkan solat malam. Anak orang kau bangunkan solat malam. Dakwah apa kau macam itu? Nah, itu saja pas jam 6. Nah, karena saya dari tadi tengok. Kenapa lambat jam ni bergerak? Gunung. Saya pun mohon maaf, mungkin sambil canda. Ini orang sini paham lah cakap saya kan, tak beda-beda tipis aja lah dengan orang Riau cakapnya. Jadi agak cakap saya agak senang sikit. Kalau tempat lain agak susah saya nak nyocokkan cakap tu. Lain kita cakap, lain orang paham tau. Itu pernah ada ke Malaysia, kita Indonesia, pergi ke Indonesia, ke Malaysia, begitu nak cakap, saudara-saudara kita membutuhkan. Ketawa orang tu. Apa pasal ni sampai ketawa membutuhkan? Asal cakap membutuhkan ketawa. Rupanya lain maknanya dia. Itu guna. Untung kita punya bahasa penyatu, bahasa Indonesia. Cuba kalau tak ada. Payahkan kita nak cakap. Kalau orang Jawa bilang tinggi itu apa? Tinggi, kepinding apa? Kepinding. Kalau orang kita Melayu tinggi kan tinggi. Kalau sempat kata bininya, bang tinggi potong ranjang, bang tinggi potong lagi ranjang sebelah. Dari tadi kau cakap tinggi-tinggi, apa pasalnya lah sampai ini putus ranjang ni? Enggak. Bukan bang, ini kepinding kau bilang. Apa pula tinggi kau bilang? Karena salah paham tadi. Jadi perlu bahasa Indonesia dulu gitu. Tadi tempat ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepaskanlah tujuh. Payah kejuang. Awak sampai di. Nah. Ini yang panas kan? Inilah. Cek.
kelar dulu ya, bubar, tidak ada tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.